Sebagai manusia, di dalam hidup kita ada dua aspek. Ada aspek tubuh atau jasmani dan aspek roh atau rohani. Di kebanyakan orang, dua aspek ini terpisah. Misalnya saja, salah satu anggota keluarga saya. Dia kalau bicara, sukanya bicara tentang hal-hal yang rohani. Tapi perbuatannya justru sebaliknya. Nah, kita sebagai pengikut Kristus itu justru dua aspek ini harusnya menjadi satu. Kenapa? Karena dua aspek ini menentukan apakah kita bisa masuk kerajaan Allah atau tidak. Yesus menyatakan ini secara tegas di Yohanes 3. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tapi bukankah kita sering baca atau dengar kalau sebetulnya kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh? Bukan tubuh dan roh saja. Nah, ini harus kita pahami dengan betul. Sebetulnya hidup kita itu terdiri dari tubuh dan roh saja. Jiwa itu adalah hasil interaksi antara tubuh dan roh. Bentuknya apa sih? Bisa berupa pikiran, perasaan, kesadaran, imajinasi, dan sebagainya. Paulus dalam Galatia 5 mengatakan bahwa antara tubuh dan roh ini bisa ada salah satu yang lebih dominan. Kalau tubuh kita atau daging kita itu lebih dominan, maka jiwa kita akan dikuasai oleh keinginan daging. Ini menyebabkan perbuatan dan pikiran kita semuanya itu diliputi oleh keinginan daging. Dalam hal ini kita disebut sebagai manusia daging. Tapi sebaliknya, kalau jiwa kita dikuasai oleh roh, maka perbuatan dan juga pikiran kita itu semuanya diliputi oleh keinginan roh, yang artinya kita adalah manusia rohani. Aduh, tolongin saya butuh uang untuk bisa kasih makan anak-anak saya. Tapi di dalam hati kita bilang, nanti dulu deh bantuin dianya. Saya masih mau jalan-jalan, saya masih butuh uang untuk kehidupan saya, baru nanti saya bantu dia. Ini artinya sebetulnya kita masih dipenuhi oleh keinginan daging kita. Sehingga roh kita yang meminta kita untuk tolong orang itu kalah. Jadi jelas, kuncinya di sini adalah roh kita. Kalau kita mau masuk ke kerajaan Allah, Roh Kudus harus masuk ke dalam roh kita. Nah, ketika roh kita itu dikuasai oleh Roh Kudus, maka Tuhan Yesus di Yohanes 6 mengatakan dengan jelas bahwa daging atau tubuh itu sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi polanya adalah, pertama-tama kita harus dengar dulu perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Perkataan-perkataan itu akan masuk ke dalam roh kita, dan kemudian mengendalikan daging kita. Kalau daging kita sudah dikendalikan, maka daging kita akan bisa menjadi sarana untuk melayani Tuhan di dunia ini. Tapi, kalau tubuh kita atau daging kita tidak bisa digunakan untuk melayani Tuhan di dunia ini, maka daging kita ini hanya akan menjadi sarana untuk hal yang sia-sia dan berujung maut.
Dengan cara inilah kita bisa hidup dengan kekal. Nah, mari kita sekarang belajar dari kisah Raja Uzia. Kita akan meneliti kasus ini berdasarkan pandangan tubuh, jiwa, dan roh. Saya akan bagi dalam 3 babak. Babak 1. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi kita bisa lihat kalau pertumbuhan kerohanian dari Uzia itu dipengaruhi oleh papa dan mamanya. Papanya adalah orang yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dia adalah pelaku hukum Taurat. Tuhan memandang ayahnya ini atau papanya ini sebagai orang yang benar karena tingkah lakunya. Kita bisa lihat dengan jelas kalau tubuh papanya ini digunakan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sedangkan mamanya Uzia, Yekolya, itu adalah orang Yerusalem. Orang Yerusalem ini terkenal akan pertumbuhan kerohanian yang baik, karena mereka di sana punya bait Allah. Jadi sebetulnya Uzia ini punya bibit bebet bobot yang baik dalam hal kerohanian. Ini didukung juga dengan keberadaan Imam Zakaria sebagai gurunya. Maka kemudian Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan semua yang dikerjakannya berhasil. Jadi ini adalah kunci utama kesuksesan di dunia ini. Kalau kita mau sukses, kita harus hidup benar di mata Tuhan. Kunci ini adalah kunci yang sama sekali tidak bisa ditawar. Babak 2. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara-menara di Yerusalem serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur karena ia suka pertanian. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia kuat. Di babak ini kita bisa lihat kalau semua kegiatan Uzia itu berhasil karena ditolong oleh Tuhan secara ajaib. Maka hasilnya Uzia menjadi mulia dan termasyur kemana-mana. Di sini kita bisa lihat pola yang lain dari Tuhan. Orang itu dipilih, diberkati, menjadi mulia, dan menjadi penolong sesama yang efektif. Yesaya 60 jelas memberikan pola ini juga. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita ditolong Allah supaya kita jadi mulia. Semua kegiatan kita diberkati oleh Allah supaya kita jadi mulia. Tujuannya cuma satu,
supaya kita bisa bangkit dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Pola ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus sekali lagi di Yohanes 17. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Kemuliaan diberikan kepada kita sebagai bukti bahwa kita telah bersatu dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa melalui Roh Kudus. Kemuliaan diberikan kepada kita sebagai bukti bahwa kita telah bersatu dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa melalui Roh Kudus. Supaya kita bisa jadi mulia, kita harus bersatu dengan Roh Kudus. Ketika kita bersatu dengan Roh Kudus, kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Semua yang kita lakukan akan berhasil, dan kemuliaan itu akan kita gunakan untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Babak 3. Setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang, bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Kemudian, Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Jadi, akhir kisah ini sedih sekali. Uzia menjadi sombong. Kesombongan ini membuat dia menjadi merusak. Dari sini kita belajar, kalau yang namanya orang yang sombong itu pasti merusak. Jadi berbeda nih, yang tadi orang yang bersatu dengan Roh Kudus itu pasti berhasil membangun, tapi orang yang sombong itu pasti berhasil merusak. Saat kita mengabaikan perkataan Tuhan itu artinya kita sudah melakukan kesombongan. Ketika mendengar cerita ini, saya jadi bertanya-tanya, apakah saya melakukan pelayanan persekutuan di kantor karena saya ingin menyombongkan diri? Jadi memang Tuhan meminta saya khusus untuk mengerjakan ini sendirian. Dan ketika saya minta, Tuhan saya butuh bantuan, Tuhan bilang kalau Tuhan akan memberikan orang yang Dia pilih untuk membantu saya. Sampai saat ini, saya masih menanti orang yang benar-benar mau syema menjalankan persekutuan ini sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi, sampai saat itu tiba, sampai ada orang yang bisa membantu saya,
Saya harus menjaga diri saya agar tidak jatuh dalam kesombongan. Tapi coba kita lihat, walaupun Uzia sudah bertindak keterlaluan, Tuhan mengirimkan orang untuk menegurnya. Ketika dia tidak bisa ditegur lagi, Tuhan mengirimkan penyakit kusta supaya Uzia tidak merusak lebih lanjut. Ketika Uzia tidak juga bertobat ketika diberikan penyakit kusta, Tuhan membiarkan dia diasingkan. Dia diasingkan supaya dia tidak bisa merusak lebih lanjut. Sepanjang sisa hidupnya, Uzia menjadi najis karena kusta. Dan karena kenajisannya ini, dia tidak bisa dikuburkan di pekuburan raja-raja. Melainkan dia dikuburkan di ladang yang ada di dekat pekuburan raja-raja itu. Uzia sangat dipermalukan Tuhan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Uzia ini dalam hubungannya dengan roh dan tubuh kita? Setidaknya ada 5 hal penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Allah ingin kita jadi mulia. Allah memberikan jalannya dengan cara kita harus bersatu dengan roh Allah. Yang kedua, bila kita bersatu dengan roh Allah, maka semua yang kita lakukan akan berhasil. Yang ketiga, menolak bersatu dengan roh Allah adalah kesombongan. Yang keempat, kesombongan akan membuat semua keputusan yang kita buat menjadi merusak. Dan yang kelima, kalau kita tidak bertobat dari kesombongan kita, maka hidup kita akan sangat dipermalukan di dunia ini. Jadi, mari kita bersatu dengan roh Allah mulai sekarang juga. Mari kita ambil waktu untuk minta supaya roh Allah menguasai kita seutuhnya. Tuhan memberkati.